Bukan tidak sebelah beda Pak Hakim. Ini yang mulia. Apa? Ini bukan saya dan kita semua belajar ilmu hukum. Iya, ada definisi umum tentang keonaran. Ya. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak bisa. dia, Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini bukan perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ya, ini sidang, mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi Nggak bukan ada kita bukan Kita masalah beda pendapat berdebat. biasa. Iya, iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipaksa mengikuti pendapat dipaksa. saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja di Ya, dalam. ya silakan Untuk apa ditanggapi kita bahwa sekolah saksi ini kalau tidak begitu? benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Pak nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, Ya, kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena Tapi itu. mohon ini ya diperhitungkan lah karena Ya, saksi ini kan begini, juga yang mulia. mutu latar belakang saksi juga Terpatok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Kami terserah kami. Iya, makanya. Kami. Mohon izin, mohon Kemudian izin. narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT1 mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, Gitu. saat ini masih. Ya. Begini ya, Ya. di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya, Lalu yang ini apa gunanya, Pak? itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ya, ujian nasional. ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama. Iya, kan, Kalau kan, saya kan, mau, iya. kami mau mengecek kebenaran, siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa, Pak? Langsung kalau Dinas orangnya Pendidikan bukan- aja? Ya, Dinas Pendidikan Oke. yang membidangi. Ya ini ijazah saya, ya ini ijazah saya. Ya, ini nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong dong hakimnya Pak itu, Pak itu, Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan. Banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa. Yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah?
Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat, kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Itu sangat tersinggung. Masalahnya, Bung, jejak konkretnya Pak JK, justru beliaulah yang selalu menyemen, merekat perbedaan itu yang berpotensi menimbulkan konflik. Ya. Saya kasih contoh. Ketika terjadi konflik Poso Ambon antara Kristen dan Islam, ya, yang menengahi itu dan yang mendamaikan siapa? Kan 3 tahun konflik agama di situ. Ya. Lalu Ambon, Pak JK yang pasang badan semua. Ya. Itulah sebabnya ketika Pak Silpister berorasi 2017, yang tergugah itu bukan hanya keluarga Pak JK dan temannya, para pendeta yang ada di Poso dan Ambon yang dulu dirujukan oleh Pak JK itu mengatakan, kok Pak JK diginikan? Padahal Pak JK justru yang menyemen dan merekat konflik itu karena perbedaan agama. Boleh tahu Pak kira-kira, boleh tahu nggak Pak, boleh tahu nggak orasinya itu persisnya apa diucapkan Sylvester saat itu? Ya, Bapak kan bisa lihat kan, ada di YouTube itu, ada di sosial media bahwa Pak JK dituding bermain mempertentangkan Islam Kristen dalam rangka memenangkan pilkada. Lalu gitu. Dia mention bahwa perbedaan pengusaha Kristen dan pengurusan Islam itu sebenarnya yang sangat krusial. Kenapa krusial? Begini, negara kita ini kan sensitif soal isu sara, Bung Hotman ya. Nah, Pak Silpister mainkan justru isu sara itu memfitnah Pak JK. Karena itu orang-orang teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam dari saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, ya mari kita membacakan komentar-komentar yang berbagai macam dari netizen yang menyatakan kalau tidak ditunjukkan sampai kiamat nggak bakalan selesai. Ya, paksakan seret Jokowi. Nah, tidak ada manusia yang waras bila takut menghadapi kebenaran kecuali dia telah berbohong demi keuntungan pribadi dengan sengaja. Nah, alangkah dungunya pihak-pihak berwenang dengan mega kasus yang dilakukan oleh Mulyono selama 10 tahun berkuasa. Nah, Joko sosok tidak waras nggak akan beres-beres kalau penegakan hukum tidak adil. Nah, apapun kalau baik pastinya mudah, kalau jelek pasti ruwet karena akan ditutupi barang yang agak baik itu. Nah, siapa itu? Segera cari tangkap saja orang ini, bisa pecah belah bangsa. Nah, cukup yang asli dibawa kepada Pak Hakim, tuntaskan penjarakan yang bersalah, yang menfitnahkan beres. Nah, sampai kiamat ijazah Jokowi tidak selesai ya, karena semua penegak hukum sudah disuap ya. Jelas-jelas UGM membanggakan Pak Jokowi, ngapain selalu diperdebatkan ya. Betul kan hakim diganti uang, kiamat sudah dekat. Nah, nggak malu ya, selalu ditenteng-tenteng terus ya di Polda Metro Jaya, padahal bukan ijazahnya, kertas bungkus nasi warteg. Nah, hakim bisa dijuluki yang mulia apabila hakim tersebut benar-benar bersih lepas dari suap. Nah, ditunjukkan ijazah belum cukup, yang paling utama Pak Jokowi ya nggak punya alumni di IGM ijazah asli tapi aspal.
Ya, menurut kalau masalah ijazah itu disudahi saja, diturup saja, cuekin aja, tak kalau ada apa-apa yang kaitannya dengan kebohongannya, ya tinggal ditangkap aja terus diadili. Nah, 6 presiden yang sudah pada pensiun, intinya yang tenang saja, adem ayem, karena Jokowi sudah pensiun, kok bikin kisruh negara. Nah, hakimnya boleh palsu ya, apa tidak? Sebagai zaman palsu-palsuan, nasib ijazah ada di hakim ya. Jujur saya rakyat sudah muak dan bosan. Ya, masa kata banyak orang-orang pintar pakai titiel berat di nama, tapi kasus ijazah tidak ada selesai ya. Sampai kapan? Kalau orang bodoh tapi logikanya main, tak tunjukkan berarti benar palsu. Ngapain tekat, penjarakan saja ya. Semua sudah tertipu, sadarlah wahai orang-orang pintar. Hakim-hakim yang jujur berhentilah demi uang, hancur hukum. Kita kasihan anak-anak ke depan kalau carut marut begini. Nah, inilah orang yang sengaja merusak ya. Komara di bawah bangsa kita, kenapa tidak ditangkap dan adil? Aku rakyat nggak suka dengan ocehan orang ini. Orang yang butuh uang dengan jalan nggak beres atau dengan kebohongan itu, apakah insert besok hukuman dari Allah yang akhiratnya? Nah, hakim-hakim di pengadilan biar masyarakat menilai fair, harusnya meneliti ijazah Jokowi ya, oleh berwajib ya, dan harus melibatkan Resmon CS diikutan untuk meneliti. Nah, hasilnya pasti tidak direkayasa. Hasilnya pasti sangat valid ya, selesai pasti. Kalau asli Resmon CS dipenjarakan. Sebaliknya, kalau ijazah Jokowi palsu ya, Jokowi dan Freddy Andi Ade Pitra Semar duduk harus dipenjarakan. Fair adil bro ya, tapi yakin kubu Jokowi nggak berani ya, sebagai ijazah si Jokowi palsu. Waspadalah. Nah, orang yang menghujat Jokowi adalah orang otaknya nggak waras. Nah, di sini mengatakan, mana hakim yang jujur? Ada nggak yang di Indonesia hakim yang jujur? Jangan bisanya rakyat kecil ya, yang dihakimi harus diadili dengan pak hakim. Nah, di sini mengatakan Jokowi dan termul-termulnya sedang menguji kesabaran rakyat dan ingin mengundang kemarahan rakyat. Ya, kalau misalnya mau kasus ijazah palsu Jokowi selesai, hakim wajib memerintahkan polisi bawa Jokowi serta ijazahnya kepedulian dengan cara paksa. Nah, sudahlah kalau tidak ada habis-habisnya, selesai kasusnya ijazah Jokowi. Sampai tunjukkan kapan, ini sudah berulang-ulang kali. Ada sidang berapa kali di mediasi ya, di mediasi. Tidak pernah ya dihadiri sekalian bawa ijazah. Mana buktinya? Hanya bohong-bohong terus di mulut bukti. Tidak ada mau sampai kapan nanti Tuhan yang Maha Kuasa yang jemput di sana baru diadili. Ya, di sini mengatakan sidang ribut terus ya, berbulan-bulan, mana pak hakim yang adil dan tegas, habiskan uang rakyat. Habis untuk sidang. Jokowi cepat kasih lihat foto saja, sudah jelas bukan fotokopi. Ngontok terus. Nah, di sini mengatakan nanti malaikat maut menjemput bersama ternaknya dan seluruh yang dekat dengan Jokowi itu. Barangkali mereka tunggu baru habis di perkara oke. Ya, inilah orang komentar kayak membaca panduan dari seorang politisi yang bikin ribut saja. Kalau dilihat bukan dari pikiran sendiri. Nah, tompel-tompel kebanyakan bacot. Ya, saya yakin tompel nggak akan pernah menenangkan kelayanan. Nah, di sini mengatakan ijazah itu cuma selembar buku, tapi kalau kamu harus lihat mutu kepemimpinannya orangnya dulu, apakah ijazahnya bisa memimpin negara bodoh. Nah, ngapain juga ya Jokowi mau keringat dingin ya kalau bikin berita yang betul. Nah, kalau Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, maka rakyat harus bertindak memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya biar negara cepat damai dan aman. Nah, Jokowi nggak punya ijazah asli, yang ada hanya ijazah palsu yang dapat entah dari mana. Yang difotokopi itu siapa yang berikan, hingga Jokowi semua membuat fotokopi.
Nah, ijazah asli dan bagus juga ada yang nggak laku, dan ada juga yang orangnya laku ijazah nggak laku. Nah, mana jadi orang sok benar ini? Nah, teman-teman, ya, bagaimana pendapat Anda dari video mengenai tentang ijazah?